Dan di video kali ini kami buat khusus untuk kamu-kamu yang ingin tahu tentang bagaimana cara untuk mengatasi atau pertolongan pertama saat HP kita kena pembajakan. Nama saya Ari Suryawanto Warung Panda. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan seperti biasa, mari bersama kita buka dulu warungnya. Dan seperti yang telah disampaikan di depan tadi, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengatasi atau langkah-langkah pertama, pertolongan pertama saat HP Android kita terkena pembajakan. Biasanya pembajakan ini macam-macam ya, tapi akhir-akhir ini yang sering metodenya dipakai oleh pembajak itu adalah dengan mengirim undangan .apk atau dengan kurir dengan foto.apk, atau pokoknya mengatasnamakan kurir atau mengatasnamakan dia teman kita yang mengundang kita untuk hadir ke pesta pernikahan atau ke rapat dan sebagainya. Nah, biasanya orang yang mengirimnya itu orang yang tidak kita kenal, nomor yang tidak kita kenal, tapi kadang juga nomor yang kita kenal. Kenapa nomor orang itu bisa mengirim seperti itu? Karena dia juga sudah kebajak. Jadi hati-hati jika kita mendapatkan WA dengan nama undangan APK atau mengatasnamakan kurir dan sebagainya. Pokoknya kalau kita dapat file .apk di ponsel, di WA itu mohon berhati-hati. Nah, untuk contoh dari APK-nya, contoh WA-nya itu seperti ini misalnya. Ini contoh WA-nya, ini WA surat undangan. Nah, ini contoh surat undangan. Surat undangan APK, kami harap kehadirannya. Biasanya seperti itu, cuma ngirim APK saja. Ini kalau dia tidak dikenal. Tapi kadang ada yang namanya sudah kita kenal dan dia ngirim juga. Itu biasanya dia sudah kena bajak. Jadi hati-hati. Pokoknya intinya kalau kita dapat file dengan belakangnya APK seperti ini, harap berhati-hati. Jangan diklik, jangan dibuka. Selain pakai surat undangan, dia juga biasanya pakai yang model seperti ini. Dia menyamar etok-etoknya menjadi tukang paket atau kurir. Nah, biasanya ada paket, tolong dilihat foto paketnya. Ini biasanya dilihat di sini ada .apk. Ini jangan diklik, langsung dihapus saja pesannya lalu diblokir nomornya. Itu kalau kita belum membuka si WA-nya tersebut. Saat kita tidak tahu dan kita tidak sengaja menginstal APK-nya, sudah masuk ke HP kita, itu otomatis HP kita sudah terbajak atau sudah kena hack dari si pembajaknya. Jadi semua data di HP kita, password, email, ShopeePay, GoPay, BRI Mobile atau aplikasi-aplikasi banking dan sebagainya ya, berhubungan dengan keuangan serta galeri kita dan sebagainya. Pokoknya intinya semua yang ada di HP kita itu bisa dikuasai oleh pembajaknya, karena dengan aplikasi APK tersebut dia bisa mengkonekkan HP kita ke server mereka. Bagaimana kalau kita terlanjur sudah membuka undangannya, mengklik APK-nya dan menginstal APK-nya. Jadi saat kita sudah terkena pembajakan tersebut, hal yang pertama harus kita lakukan adalah menyelamatkan data-data keuangan kita. Misalnya di HP kita ada GoPay, ada ShopeePay, ada e-money lainnya, atau ada BRI Mobile, BCA Mobile misalnya. Itu silahkan langsung ke bank yang bersangkutan, silakan minta diblokir, atau bisa juga dikirim dulu, ditransfer dulu uangnya, dihabiskan lalu baru diblokir, dikirim ke orang tua atau teman atau ke istri atau suami atau pasangan. Nah, itu yang pertama harus kita lakukan. Kita selamatkan dulu si akun-akun keuangan kita, baik itu e-money maupun akun-akun bank. Itu kalau banknya. Kalau misalnya e-money, bisa GoPay dan sebagainya, silakan isinya ditransfer saja, dikosongkan, ditransfer, diuangkan, dicairkan
agar isinya dikosongkan, intinya dikosongkan terlebih dahulu. Kalau bisa diblokir lewat aplikasi silakan diblokir, tapi biasanya butuh waktu lama, jadi yang paling aman ya langsung ditransfer aja, dikosong. Itu yang pertama harus kita lakukan, kita amankan data-datanya. Yang kedua yang harus kita amankan adalah email, karena email itu adalah pusat dari segala akun-akun yang ada di HP kita. Android itu akun utamanya di Gmail tersebut. Jadi yang harus diamankan yang kedua adalah Gmail. Cara mengamankannya seperti apa? Jadi untuk Gmail ini silakan langsung diganti passwordnya dan dicek apakah nomor HP di dalamnya sudah terisi, lalu sama email cadangannya juga sudah terisi. Kenapa itu harus sudah terisi? Karena kalau sudah belum terisi, kita kalau diambil sama pembajaknya Gmailnya, kita tidak bisa men-take overnya, mengambil alihnya kita tidak bisa. Tapi kalau misalnya nomor HP-nya terisi, terus email cadangannya juga terisi, itu kita bisa mengambil alih email kita, walaupun sudah diganti sama pembajaknya, kita bisa mengambil lagi dengan lebih mudah. Jadi itu yang harus diisi. Untuk mengisinya di mana? Untuk mengisinya itu di sini, di manage your Google account. Ini ada di settingan. Lalu kita ke personal info, geser ke sebelah, lalu di security ini. Di security ini kita harus aktifkan yang pertama, two step verification ini harus sudah aktif. Ini contohnya masih off. Nah, ini harus kita on kan, harus kita klik, lalu kita klik on, kita setting ke HP kita. Lalu yang kedua, passwordnya ini kita ganti. Passwordnya harus kita ganti, passwordnya diklik, lalu kita ganti passwordnya. Ikuti saja langkah-langkahnya. Lalu yang selanjutnya, recovery phone ini harus kita isi juga. Recovery phone nomor HP-nya berapa kita harus isi terlebih dahulu, agar kita nanti kalau mau take over lebih gampang. Kita klik juga yang bagian recovery email ini juga harus diisi. Kalau sudah terisi, kita kalaupun diganti passwordnya sama pembajak, kita masih bisa men-take overnya kembali. Nah, itu tentang email yang harus kita siapkan, yang harus kita isi agar kalau diambil alih oleh si pembajak, kita bisa mengambil alihnya kembali. Karena pusat dari semua akun-akun yang ada di HP kita, baik itu Facebook, Twitter, Shopee, Tokopedia dan sebagainya, itu ada di Gmail, di bagian Gmail, di akun Gmailnya. Nah, setelah Gmail kita amankan, apalagi yang harus kita amankan agar kita tidak terbajak lagi? Yang harus kita amankan selanjutnya itu akun-akun sosmed. Jika itu penting untuk Anda, akun-akun sosmed dan sebagainya, semuanya diganti password dan sebagainya, baik itu Facebook, Instagram dan sebagainya, silakan itu diganti juga. Setelah semuanya diganti, langsung kita reset HP-nya. Langsung kita reset, kembalikan ke pengaturan pabrik biar aplikasi yang masuk, malware yang masuk ke HP kita itu hilang total. Caranya seperti apa? Caranya silakan diklik di setting, silakan cari di pengaturan, lalu biasanya ada di about phone sini, lalu ini ada factory reset. Nah, ini ada factory reset, kembalikan ke pengaturan pabrik, kita klik, kita lanjut sampai HP kita terhapus total. Nanti setelah terhapus total, kita login ke HP kita dengan email yang sudah kita ganti passwordnya tadi. Jadi harus diganti password dulu, baru kita reboot atau baru kita restore, baru kita kembalikan ke pengaturan pabrik agar semuanya aman, terjamin, tidak ada yang membajak dan sebagainya. Nah, setelah kita aktifkan kembali HP, kita setting dari awal seperti HP baru. Nanti untuk masalah kontak, biasanya kontak itu sudah otomatis terupgrade, terupdate, terbackup ke online ke Google Drive. Jadi nanti saat kita login pakai Gmail kita, biasanya kontak sudah kembali, atau bisa juga kontak itu kita backup ke micro SD, itu juga bisa. Nah, setelah HP kita aman, setelah HP kita sudah hidup kembali, kita bisa install lagi Brimo, BCA Mobile dan sebagainya. Itu baru nanti kita aktifkan lagi ke bank, lalu kita buka blokirnya. Nah,
Saran saya untuk sekitar beberapa minggu jangan diisi uang dulu, dikosongkan dulu, dipindahkan dulu. Kalau kira-kira diisi dikit saja, diisi berapa ratus ribu, kalau itu aman, tidak hilang ya bisa dipakai lagi, berarti sudah HP-nya sudah aman. Nah, untuk yang lainnya nanti silakan dikembalikan sendiri, dicek, diganti passwordnya, semuanya yang berhubungan dengan password silakan diganti semua agar lebih aman dan lebih yakin kalau pembajaknya tidak bisa mengambil alih data-data yang ada di HP kita. Jadi itu saja untuk konten kita kali ini. Jika ada teman-teman yang masih belum paham tentang apa yang kita bahas kali ini, silakan komen-komen di bawah. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan kritik atau saran atau menemukan ada yang salah dalam pembelajaran kita kali ini, silahkan komen di bawah juga. Dan jika teman-teman merasa konten ini berguna untuk teman-teman sekalian, silahkan klik like, subscribe, lalu nyalakan lonceng pemberitahuan agar kalian mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video baru. Dan jika teman-teman merasa terbantu dengan konten ini, silahkan bisa klik super thanks atau klik tombol hati yang ada di bawah untuk mensupport kami agar kami bisa menghadirkan konten-konten yang lebih bisa berguna dan membantu teman-teman sekalian. Itu saja untuk konten kita kali ini. Nama saya Arik Suryawan untuk Warung Panda. See you later and goodbye.